Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Sari. Ya, pada siang ini apa nih yang mau dibicarakan Bu Else? Baik, Bu. Saya mau cerita ini, Bu Sari, dan mencari solusi dari masalah yang sedang saya alami. Jadi, akhir-akhir ini ketika jam pelajaran saya, itu ada beberapa siswa yang seringkali minta izin ke belakang. Beberapa orang itu bergantian, Bu. Wah, begitu ya rupanya. Beberapa siswa tersebut ada jumlahnya kira-kira berapa, Bu? Kira-kira 2 sampai 3 orang lah, Bu. Oh iya, Bu Else sudah pernah bertanya apa belum? Alasan mereka sering izin ke kamar mandi ketika jam pelajaran itu apa alasannya? Pertama, saya mendengar cerita dari teman sekelas mereka, Bu Sari. Katanya anak-anak tersebut melihat kalau anak-anak tersebut itu bukan ke kamar mandi, tapi malah ada yang jajan ke kantin, malah ada juga yang cuma jalan-jalan aja mengitari sekolah. Oh, kemudian, setelah tahu dari laporan siswa, Bu Elsa mengecek langsung atau tidak? Saya langsung memanggil anak-anak tersebut, Bu. Saya ajak bicara dari hati ke hati. Ada apa sebenarnya? Kok mereka sering pergi ke WC? Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan? Oh, begitu. Bagaimana perasaan Bu Else atau pendapat Ibu mengenai alasan siswa tersebut? Jujur saya merasa sedih, juga kecewa, Bu. Ternyata mereka itu keluar kelas karena bosan dengan pelajaran saya. Mereka itu merasa kurang tertarik lah dengan materi yang saya berikan. Jadi mereka bosan berada di dalam kelas. Oh, iya. Nah, sekarang coba Bu Else ambil refleksi diri ya. Apakah dalam pembelajaran di kelas sudah mengcover seluruh kebutuhan belajar siswa? Dalam kegiatan belajar mengajar, saya sudah berusaha maksimal memberikan pelayanan dan bimbingan belajar dengan baik, Bu. Oh, iya. Itu Eee, rasanya kalau saya. oh, iya. Berarti kalau dari angka 1 sampai 10, pembelajaran yang sudah dilaksanakan sama Bu Else, kira-kira sudah di angka berapa, Bu? Menurut saya sih sudah ada di angka 6 atau 7, Bu. Karena saya lihat rata-rata nilai sumatif yang mereka peroleh itu sekitar 60 sampai 70%. Itu sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, Bu. Oh, iya. Eee, harapannya Bu Else itu ingin di angka berapa? Saya sih inginnya ada di angka 9 atau 10 gitu, Bu. Harusnya sih Oh, bisa ya, Bu. baik. Untuk, mencapai angka yang diinginkan, solusinya kira-kira apa Bu Else? Mungkin dengan mengubah metode atau model pembelajaran yang lebih menarik ya, Bu, agar siswa itu tidak bosan pas saya mengajar matematika. Mmm, pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Else capai? Saya inginnya pembelajaran yang bisa menumbuhkan keaktifan siswa, memotivasi siswa untuk senang belajar matematika, dan matematika itu menjadi menarik dan tidak membosankan untuk mereka, Bu. Nah, sekarang kira-kira, rencana untuk mencapai pembelajaran tersebut apa, Bu? Yang pertama, saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik dan kekinian sesuai alur Merdeka Belajar. Saya sih pernah melihat ya, pernah mempelajari juga materi di platform Merdeka Belajar. Itu menurut saya pembelajaran berdiferensiasinya menarik. Saya harapkan dengan itu siswa akan tertarik dengan pembelajaran matematikanya, Bu. Oh, ya. Sebelumnya nih ya, Bu Elsa sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut apa belum? Sudah pernah sih, Bu Sari.
Tapi sih sepertinya belum maksimal karena waktu itu kan belum mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih mendalam lagi. Kalau sekarang kan sudah mempelajari, jadi harapannya nanti bisa lebih baik lah ketika menerapkannya di kelas. Baik, sekarang akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkannya pada kelas tersebut, begitu ya, Bu? Ya, Bu. Mungkin strategi yang dilakukan apa, Bu? Strateginya untuk menerapkannya di kelas tersebut? Di awal kegiatan belajar mengajar, yang pertama saya akan melakukan pemetaan atau observasi terhadap gaya belajar masing-masing anak terlebih dahulu, Bu. Jadi nantinya kan akan saya kelompokkan anak-anak tersebut menjadi 3 kelompok, yaitu ada yang kelompok visual, itu yang menyukai dengan melihat gitu. Yang Ya. kedua, yang kelompok auditori, yang belajarnya dengan senang mendengar. Dan ada yang kelompok kinestetik, itu yang cara gaya belajarnya itu sambil bergerak-bergerak, seperti itu, Wah, Bu. iya. Kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, apakah proses pembelajarannya akan dibedakan, Bu Else? Proses mereka dalam menyampaikan atau menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran yang berbeda sesuai gaya belajar mereka, Bu. Misalnya yang auditori berarti saling bercerita, bercerita mengenai materi yang sedang dibahas. Kalau yang kelompok visual nanti dengan membaca atau bisa memahami puzzle atau bisa juga gambar deskripsi tentang materi. Kemudian kalau yang kinestetik itu nanti yang akan langsung praktek mencari benda-benda yang ada di sekitar, itu benda-benda Ah, nyata. iya. Oke, baik. Kira-kira butuh waktunya, berapa lama Bu Else untuk mempersiapkannya? Kurang lebih 1 minggu sih Bu untuk persiapannya dan minggu depan sudah siap untuk saya terapkan di kelas. Ada yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen agar dilaksanakan tepat waktu? Ada sih Bu, tentunya yang pertama dengan bimbingan kepala sekolah. Sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga saya berkolaborasi dengan teman sejawat sesama guru kelas yang ada di Oh, sekolah saya, Bu. ya. Eee, di sekolahnya Bu Else, gurunya ada berapa ya? Ada 6 guru, Bu. Ada 6 ya. Kalau boleh saya merangkum di sesi pertemuan kita hari ini, tadi Bu Elsa ada hambatan ya mengenai siswa yang sering izin ke kamar mandi ketika pelajaran matematika. Kemudian menemukan rencana atau solusi untuk menyelesaikannya. Begitu ya, Bu Elsa? Ya, betul sekali begitu, Bu Sari. Ya. Eee, apa yang didapatkan Bu Elsa pada sesi ini? Saya senang sekali, Bu, sudah bercerita sama Bu Sari mengenai permasalahan saya. Kemudian saya menemukan solusi, yaitu tadi dengan akan menerapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya berharap dapat menerapkannya dengan baik dan hambatan yang saya alami saat ini bisa teratasi, Bu Sari. Oke, Belse. Sekarang kita sudah ada di sesi terakhir. Apa yang Bu Else rasakan sekarang? Saya merasa senang sekali, saya lega, merasa terbantu. Yang tadinya bingung, sekarang sudah paham dan mendapat pencerahan. Terima kasih ya, Bu Sari. Baik, kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Bu Else. Saya tunggu ceritanya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sampai di sini dulu ya Bu Else. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Baik, Bu Sari. Terima kasih banyak.